Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kitab Ushulus Salasah. Ya, kita lanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya tentang 4 hal yang wajib kita ketahui. Ya, yaitu al-ilmu, ya. Yang pertama itu adalah al-ilmu. Kemudian setelah kita berilmu, maka kita harus menjalankan yang keduanya, yaitu al-amal, ya, mengamalkannya. Ya. Dan setelah kita berilmu dan mengamalkannya, maka kita wajib untuk mendakwahkannya, yaitu yang ketiga, dakwah. Kemudian habis itu yang keempat itu adalah as-sabar. Ya. As-sabru al-adzafi, yaitu sabar atas gangguan yang ada dalam berdakwah. Ya. Nah, 4 hal tersebut ya yang wajib kita ketahui. Kemudian Syekh menyebutkan juga tentang dalilnya, yaitu surat Al-Asr. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya menukil ya perkataan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu adalah salah satu dari imam mazhab yang 4. Ya. Di sini sang penulis menukilkan perkataan Imam Syafi'i. Ya. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatkum. Ya. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah ya ala khalqihi ya kepada makhluknya illa hadhihi surah, kecuali surat ini, lakafatkum. Niscaya surat itu akan mencukupi mereka. Ya, yang dimaksud adalah surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Ya. Di sini Imam Syafi'i berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah ya ala khalqihi kepada makhluknya illa hadis surah, kecuali surat ini, lakafathum, niscaya mereka niscaya surat ini akan mencukupi mereka. Ya. Nah, di sini bukan berarti ya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya surat Al-Asr itu saja, surat Al-Asr itu saja itu mencukupi manusia. Ya, sehingga tidak butuh kepada surat-surat yang lain. Bukan seperti itu ya. Ya. Tapi yang dimaksud dengan Imam Syafi'i di sini adalah karena surat Al-Asr ya itu menerangkan tentang 4 hal. Ya, yang tadi, al-ilmu, al-amal, ad-da'wah sama bersabar. Nah, 4 hal tersebut itu adalah kunci. Kunci untuk meraih kebahagiaan. Ya. Kunci untuk meraih kebahagiaan. Ya. Maka oleh sebab itu Imam Syafi'i berkata seperti itu ya. Jika Allah tidak menurunkan suatu hujjah ya ala khalqi kepada makhluknya ya illa hadis surah lakafathum ya, kecuali surat ini niscaya akan mencukupinya ya, sehingga nanti pada hari kiamat ya tidak ada yang mengatakan ya bahwasanya aku tidak mengetahui ya tentang sebab-sebab kebahagiaan ya, tidak ada yang berhujah seperti itu ya, karena Allah telah menurunkan surat Al-Asr yang merupakan kunci dari kebahagiaan ya. Dan surat Al-Asr ini sebenarnya ini secara umum ya, secara umum ini mencakup juga ya terhadap seluruh surat Al-Quran. Kita lihat saja ya, illal ladzina amanu. Di surat Al-Asr ada illal ladzina amanu. Ya, dari awal ya, wal asr, ya demi masa. Innal insana fi khusr.
Ya, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Nah, ini ya yang pertama. Dan iman ya tidaklah diraih kecuali dengan berilmu. Ya. Iman itu tidaklah diraih kecuali dengan berilmu. Dan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu mengajak manusia kepada keimanan. Ya, mengajak manusia kepada keimanan. Itu untuk beriman kepada Allah. Dan setelah beriman kepada Allah, mereka harus menjalankan konsekuensinya juga. Ya, yaitu mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Ya, itu adalah konsekuensi dari keimanan. Ya. Dan mengetahui semua itu termasuk al-ilmu. Ya, mengetahui seluruh itu termasuk al-ilmu. Ya. Nah, ketika kita telah berilmu, maka kita wajib untuk mengamalkannya. Ya. Nah, di sini juga jangan dipahami ya, bahwasanya ilmu yang harus kita dapat itu adalah ilmu yang banyak. Tidak. Ya. Walaupun kita mendapatkan secuil ilmu, ya sedikit ilmu, maka kita wajib untuk mengamalkannya, mengamalkan ilmu tersebut. Gitu ya. Kemudian setelah mengamalkannya, kita masuk yang tahap ketiga, yaitu mendakwahkannya. Ya, mendakwahkan ilmu tersebut. Ya, mendakwahkan ilmu tersebut. Oh ya, perlu kalian ketahui ya, dakwah itu tidak mengisyaratkan bahwasanya ilmu tersebut harus diamalkan terlebih dahulu. Tidak ya, tidak mengisyaratkan tentang hal itu. Ya, tidak mengisyaratkan bahwasanya ilmu tersebut harus diamalkan terlebih dahulu. Tidak. Ya, biasa saja ya seseorang berilmu, yang memiliki ilmu, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mengamalkannya. Contohnya apa? Contohnya misalnya dia telah mengetahui, mempelajari tentang bab al-bai', bab jual beli. Bab jual beli. Tapi kan setiap manusia kan tidak berkecimpung ya dalam hal jual beli, ya. Dan bisa jadi orang tersebut tidak berkecimpung dalam hal urusan jual beli. Tapi ketika ditanyakan apa namanya sesuatu tentang hal itu, maka dia harus menjawabnya. Nah ya, seperti itu ya. Jadi ilmu itu untuk didakwahkan tidak harus diamalkan terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi dakwah itu harus memiliki ilmu. Ya. Dakwah itu harus memiliki ilmu. Begitu juga amal itu harus memiliki dasar dari ilmu. Begitu. Kemudian yang keempat adalah as-sabru 'alal adzafi, yaitu bersabar pada jalan dakwah tersebut. Bersabar ya, karena ini menjadi seolah-olah ini menjadi sunatullah ya. Bahwasanya orang yang berdakwah itu pasti ada yang menentangnya. Ya, mencelanya, pasti ada. Ya. Orang baik ya, orang baik itu pasti memiliki musuh. Ya, walaupun sebaik apapun orangnya itu pasti ada musuhnya. Ya. Contoh saja ya, Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sebaik-baiknya manusia. Ya. Tapi walaupun beliau baik, ya ketika beliau menerjunkan diri dalam jalan dakwah, ya mendakwahkan Islam, maka muncullah musuh-musuh beliau. Ya. Yang mana sebelumnya, sebelum beliau mendakwahkan Islam itu tidak muncul ya, musuh-musuh beliau tidak muncul. Bahkan yang yang apa namanya? Yang mana ketika beliau berdakwah ya, itu adalah musuh beliau. Sebelum dakwah, musuh tersebut itu adalah penggemar beliau. Contohnya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ketika Rasulullah belum mendakwahkan Islam, itu sangat apa namanya? Mengagumkan Rasulullah gitu ya, membangga-banggakan Rasulullah. Tapi ketika beliau mendakwahkan Islam, maka Abu Lahab langsung menjadi musuh beliau. Seperti itu. Ya. Maka oleh sebab itu kita harus bersabar dalam hal berdakwah. Dan bersabar ya, dalam hal bersabar adalah kita melihat ya, apakah
gangguan kita dalam berdakwah itu sudah setara dengan gangguan Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya, gitu. Jadikan Nabi Muhammad sebagai tolak ukur kalian, cerminan kalian ya dalam berdakwah. Ya. Apakah gangguannya itu sudah sebesar gangguan Nabi Muhammad atau belum? Ya. Kalau belum, maka kita harus bersabar mengikuti panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Kemudian Syekh juga menukilkan ya perkataan Imam Bukhari. Ya. Faqala al-Bukhari rahimahullah ta'ala babul ilmu qabla al-qawli wal amal. Yaitu. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ya Imam Bukhari itu salah satu dari imam ahli hadis ya, imamnya para muhaddisin. Ya. Dan beliau memiliki suatu kitab ya, yang mana kitab tersebut telah diakui oleh para ulama tentang kesahihannya, yaitu Sahih Al-Bukhari yang kita kenal dengan sebutan Sahih Bukhari atau Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih itu nama kitab aslinya ya. Nah, di sini Imam Bukhari berkata, ya, babul ilmu qabla al-qawli wal amal. Dalam kitabnya berkata bab, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Kayak gitu ya. Jadi sebelum berkata dan beramal kita harus memiliki ilmu dulu. Ya. Sehingga kita tidak asal ya berkata dan tidak juga asal untuk mengamalkan sesuatu. Harus memiliki ilmu tersebut dulu. Dalilnya apa? Wad dalilu ya, firman Allah taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Ya, ini surat Muhammad ayat 19. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya, di sini Allah dalam surat ini ya, Allah memulai dengan ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ya. Nih, kita lihat fa'lam, maka berilmulah. Ya, ketahuilah, berilmulah. Ya. Apa yang harus diilmui yaitu annahu la ilaha illallah. Ya, apa yang harus diketahui yaitu bahwasanya dia bahwasanya tidak ada Tuhan ya, atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Begitu ya. Ini adalah hal yang harus diketahui atau yang diilmui. Ya. Kemudian wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Ya. Kemudian baru Allah menyuruh ya kepada nabinya wastaghfir li dzambika, dan minta ampunlah untuk dosa-dosamu, walil mu'minin, dan untuk kaum muslimin. Nah, di sini Allah mengisyaratkan ya bahwasanya amal ya di sini istighfar, yaitu istighfar ya. Istighfar kan termasuk amal. Ya. Itu datang setelah berilmu dulu. Ya, berilmu bahwasanya Allah itu Tuhan mereka, Tuhan ya, baru beristighfar. Jangan dibalik ya, beristighfar dulu baru mengetahui tentang Tuhannya. Kalau kayak gitu istighfarnya ke siapa? Ya, minta ampunnya ke siapa? Ya, kayak gitu ya. Makanya di sini berilmu dulu ya untuk mengetahui siapa Tuhannya, ya. Baru Allah menyuruh untuk beristighfar. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian Al-Mu'allif berkata, ya, yaitu pengarang berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salati hadhihi al-masail wal 'amalu bihin." Ya. Yaitu ketahuilah ya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, ya. Bahwasanya wajib ya atas setiap muslim dan muslimah, ya, wajib ya atas seluruh muslim dan muslimah tanpa terkecuali, ta'allumu atau ta'alluma salasi hadhil masail wal amal bihin, ya, yaitu untuk mempelajari ya tiga masalah ini dan mengamalkannya. Ya, nanti kita sebutkan ya.
Tiga masalahnya itu apa saja? Oke. Kemudian masalah yang pertama adalah, ya, poin pertama yang harus kita pelajari adalah al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Ya. Poin pertama yang harus kita ketahui adalah annallaha khalaqana, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kami, menciptakan kita, ya, menciptakan kita. Itu adalah Allah, ya. Dari ketika kita tidak ada menjadi ada. Nah, itu adalah Allah, ya, yang menciptakan kita. Dari ketiadaan ya menjadi ada. Ya, minal adam ilal wujud, ya. Dari ketiadaan menjadi ada. Wa razaqana, dan Allah pula lah yang merizkikan kepada kita, ya, memberikan rezekinya kepada kita, ya, mengatur rezekinya. Ya. Walam yatrukna hamalan, ya. Dan Allah tidak meninggalkan kita secara sia-sia, ya. Setelah Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, Allah tidak meninggalkan kita secara sia-sia, ya. Artinya tidak membuang kita, ya. Ya, coba saja ya, kalian bayangkan saja ya, ketika kita membuat sesuatu, misalnya membuat kursi, ya. Setelah jadi, kita tinggalkan saja di luar. Itu kan seolah-olah kita membuang kursi tersebut, ya kan? Tidak digunakan dan tidak diapa-apakan kursinya. Dibiarkan aja di luar. Ya, setelah dibuat. Itu kan seolah-olah dibuang kursi tersebut, ya. Nah, begitu juga manusia, ya. Setelah Allah menciptakan manusia dan memberikan rezeki kepada mereka, Allah tidak membuang mereka begitu saja. Ya. Seolah-olah manusia itu adalah buangan, gitu ya. Sebuah buangan. Bal arsala ilaina rasulan, ya. Akan tapi Allah mengutuskan kepada kita, ya, mengutus kepada kita seorang rasul, ya. Seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar, ya. Barang siapa yang mentaatinya, mentaati rasul tersebut, dia akan masuk ke dalam jannah, ya, ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang memaksiatinya, ya, atau melanggarnya, ya, tidak mentaatinya, maka dia akan masuk neraka. Nah, seperti itu, ya. Jadi hal pertama yang harus kita ketahui bahwasanya Allah ketika telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, Allah tidak begitu saja membuang kita, ya, membuang kita atau membiarkan kita, ya, menjadi makhluk yang tidak ada tujuannya. Ya. Kan kalau cuman hanya diciptakan saja dan diberikan rezeki, seolah-olah manusia itu tidak memiliki tujuan, ya, tujuan untuk hidup. Ya. Nah, disinilah ya Allah menurunkan Rasulnya, ya, menurunkan Rasulnya. Untuk apa? Untuk menerangkan kepada manusia tentang tujuan hidup mereka, ya, untuk menerangkan manusia tujuan hidup mereka dan bagaimana mereka harus hidup, ya, bagaimana mereka harus hidup, ya, apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka di dunia ini, seperti itu, ya. Faman ata'ahu dakhala jannah, ya, barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, ya, menjalankan apa yang diperintahkannya dan dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka mereka akan memperoleh apa namanya, hadiah, yaitu berupa jannah, ya, berupa surga, ya, yang mana di dalam surga itu tidak ada kesengsaraan, ya, tidak ada, yang ada hanya kenikmatan saja, ya. Ini sebagai balasan dari Allah terhadap hamba-hambanya yang hidup dengan benar, ya. Hidup dengan benar maksudnya tahu tujuan hidupnya dan apa namanya, mengamalkan atau menjalankan apa yang diinstruksikannya, yaitu patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wa man asahu dakhalan nar, ya, dan barang siapa yang memaksiati Rasul tersebut, ya,
atau tidak mematuhi perintahnya, dakhalan nar, maka mereka akan masuk neraka. Ya, kayak gitu ya. Nah, ini adalah bentuk keadilan dari Allah. Ya, Allah ya mengapresiasi ya orang yang berbuat baik dengan jannahnya, ya, dan membalas orang yang berbuat buruk dengan nerakanya. Ya. Perlu kalian ketahui ya, bahwasanya seluruh perintah yang Allah perintahkan itu semuanya adalah kebaikan. Ya, kebaikan untuk manusia itu sendiri. Ya, kembalinya itu kebaikannya bukan untuk Allah, tapi untuk manusia itu sendiri. Ya, contohnya sholat, puasa. Ya, itu kan sudah banyak ya penelitian yang menerangkan tentang manfaatnya bagi manusia. Apa manfaatnya sholat? Itu udah banyak ya menjelaskannya. Dari segi kesehatan, ya, dari segi apa psikologis gitu ya, manfaatnya udah jelas ya. Banyak ilmuwan yang menerangkannya. Begitu juga puasa. Ya, bahkan puasa dapat sebagai metode ya, metode untuk menyembuhkan salah satu penyakit yang kronis. Misalnya penyakit misalnya MAH, ya MAH lambung, ya itu bisa ya apa namanya salah satu metode penyembuhannya itu dengan puasa, ya, kayak gitu ya. Begitu juga yang lainnya, syariat-syariat yang lainnya. Ya. Apa yang Allah perintahkan semuanya itu adalah berupa kebaikan untuk manusia itu sendiri, ya, bukan kembalinya kepada Allah. Ya. Dan apa yang Allah larang itu adalah keburukan, ya, yang kembalinya ke manusia itu sendiri, ya, bukan kembali kepada Allah. Ya. Allah itu tidak apa ya, tidak ngaruh ya. Apa yang manusia lakukan tidak ngaruh kepada Allah. Ya. Tapi apa yang manusia lakukan itu apa ngaruh ya, mempengaruhi diri mereka sendiri. Ya. Dan setiap kemaksiatan itu pasti ada efek negatifnya. Ya. Pasti memiliki sebab afan, memiliki akibat yang buruk bagi manusia. Contohnya apa? Khamar. Ya kita tahu ya, khamar itu efek buruknya kayak gimana? Menghilangkan akal. Ya, menghilangkan akal. Begitu juga zina. Ya, zina banyak efek buruknya ya. Dan yang lainnya. Ya, ya. Jadi seluruh apa yang Allah larang itu semuanya memiliki efek buruk bagi manusia. Kembali yang mana efek buruknya itu kembali kepada manusia itu sendiri. Ya. Seperti itu ya. Nah, di sini Allah berfirman-Nya, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Ya, barang siapa yang mentaati Rasul faqad ata Allah, ya. Maka sesungguhnya mereka telah mentaati Allah. Ya. Karena Rasul itu adalah utusan Allah. Ya, mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Ya. Rasulullah SAW bersabda juga ya, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Ya, setiap kalian itu pasti akan masuk ke dalam surga kecuali bagi mereka yang aba, enggan. Ya, bagi yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ya Rasulullah wa man ya'ba. Siapa saja yang enggan tersebut? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ya. Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang mentaatiku dakhala jannah, maka dia akan masuk jannah, surganya, surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang maksiatiku faqad aba, maka dia akan masuk heaven. Maka sungguh dia telah enggan untuk masuk jannah. Ya. Al-amru sahal ya. Sebenarnya untuk masuk jannah yaitu gampang, yaitu cukup mentaati Allah dan Rasulnya. Itu saja. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam la yasma'u bi yahudi wala nasrani summa la yu'min billadzi ji'tu bih illa dakhalan nar, ya. Tidak ada ya seorang pun ya, baik itu Yahudi atau Nasrani, ya, yang mendengarku, ya, maksudnya mendengar tentangku
ya kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun, yaitu dari Yahudi ataupun Nasrani, yang mana mereka telah mendengar tentangku, maksudnya tentang Nabi Muhammad, summa la yu'min billadzi ji'tu bih, ya. Kemudian mereka tidak beriman, ya, terhadap apa yang aku bawakan, yaitu risalahnya, ya, risalah Nabi Muhammad, illa dakhalan nar, kecuali mereka akan masuk ke dalam neraka. Itu ya. Oke. Nah, dalilnya apa? Ya. Dalil tentang hal tersebut apa? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah fa'asa fir'aunu rasulah fa'akhadnahu akhadha wabila. Surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Ya. Di sini ya Allah berfirman, inna arsalna ilaikum, ya. Sungguhnya kami mengutus kepada kalian rasulan, ya, seorang rasul, syahidan alaikum, ya, yang akan bersaksi atas kalian, ya, bersaksi pada hari kiamat nanti, ya, atas kalian, ya, agar kalian tidak mengatakan, ya, pada hari kiamat bahwasanya kalian tidak tahu, ya, apa yang harus mereka lakukan di dunia ini dan apa tujuan mereka hidup di dunia ini, ya, agar kalian tidak mengatakan hal tersebut, ya. Makanya Allah mengutus seorang rasul, ya, di tengah-tengah kita, ya, untuk menjelaskan, ya, mengenai tujuan hidup kita dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kayak gitu ya. Syahidan alaikum, ya, sebagai syahid, ya, sebagai saksi atas kalian nanti di hari kiamat. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa, ya, alaihissalam. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila, ya. Akan tetapi Fir'aun mendustakan rasul tersebut, memaksiati rasul tersebut, menentang rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami memberikan kepada dia akhdaw wabila, yaitu azab yang pedih. Ya. Ini adalah dalil tentang pasti adanya rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, kayak gitu. Oh ya. Nah, untuk azabnya Fir'aun, yaitu ada tiga. Ya, ada tiga. Yaitu pertama, tenggelamnya Fir'aun. Ya. Ini azabnya Fir'aun akibat memaksiati rasulnya, ya, Rasulullah, yaitu Nabi Musa. Akibat menentang dan memaksiati rasulnya, Rasulullah, yaitu Nabi Musa. Itu ada tiga azab yang Fir'aun dapatkan. Ya. Yaitu pertama, ditenggelamkan. Itu salah satu azab. Ya. Tenggelamnya Fir'aun itu ada salah satu azab. Ya. Tenggelamnya Fir'aun dan para tentaranya dalam satu waktu. Ya. Kalau kita katakan dalam kedipan mata. Ya. Dalam waktu yang singkat. Ya. Itu adalah salah satu azabnya Fir'aun. Kemudian di alam barzah, ya, Fir'aun akan terus diazab, ya, sampai hari kiamat, ya, di alam barzah, yaitu di alam kubur. Fir'aun terus diazab. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika mereka dibangkitkan, mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat pedih, yaitu nerakanya Allah Ta'ala. Nah, itu adalah azabnya Fir'aun akibat Fir'aun tersebut mengingkari Rasulnya, yang memaksiati Rasulullah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, itu adalah Nabi Musa. Ya. Maka bagaimana dengan Nabi Muhammad? Yang mana Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling mulia di antara para Nabi yang lainnya, ya, dan Rasul yang paling mulia.
di antara rasul yang lainnya. Ya secara logika ya bahwasanya orang yang menentang Nabi Muhammad SAW berarti adabnya lebih pedih dari Fir'aun. Ya, lebih pedih dari Fir'aun. Gitu ya. Itu secara logika ya. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Saleh Afan, Syekh Saleh Fauzan ya dalam kitabnya atau dalam muhadarahnya ya tentang Syarah Ushul Tsalatsa. Ini bukan perkataan aneh ya, tapi perkataannya Syekh Saleh Fauzan ya. Dalam muhadarahnya ketika mensyarah Ushul Tsalatsa. Nah, kemudian masalah yang kedua ya atau poin yang kedua yang harus kita ketahui adalah annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun ghairuhu fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya Allah tidak ridho ya tidak ridho untuk sekutukan ya bersamanya itu seorang pun ya fi ibadatihi dalam peribadatan ya dalam hal ibadah. Dan malakun muqarrabun ya tidak itu dari golongan malaikat yang posisinya dekat dari Allah, wala nabiyyun mursalun dan tidak pula nabi yang diutus sebagai rasul. Ya. Jadi di sini Allah tidak ini ya, tidak ridho ya. Jika dalam dalam hal beribadah Allah disekutukan atau disamakan dengan yang lainnya. Ya. Misalnya apa? Ya. Misalnya dalam berhal berdoa, ya. Itu ucapannya kaum Syiah ya. Kaum Syiah kalau berdoa gini, ya Allah, ya. Pertamanya ya Allah, benar. Tapi langsung disekutukan dengan Al Hasan dan Husain dan Ali. Ya Allah, ya Husain, Ali gitu. Nah, itu menyekutukan Allah, ya, menyekutukan Allah. Ya, itu dalam hal berdoa. Doa juga termasuk ibadah. Begitu juga dalam hal sholat dan yang lainnya ya. Dalam hal sholat. Misalnya dalam hal sholat menyekutukan Allah adalah seperti kita sholat. Ya, kita ingin sholat. Tapi tujuan kita sholat ya agar mencari perhatian. Ya, perhatian manusia. Bukan untuk mencari perhatian dari Allah. Bukan. Tapi mencari perhatian dari manusia. Nah, itu adalah termasuk salah satu syirik ya. Ya, penyekutuan Allah terhadap makhluknya. Seperti itu ya. Karena dalam hal ibadah ya, hak Allah itu mutlak ya, tidak dapat diganggu gugat ya. Jadi ibadah itu wajib diserahkan kepada Allah gitu ya. Tidak boleh kita menyangkut pautkan ibadah dengan makhluknya ya. Ini haknya Allah ya, yang tidak dapat diganggu gugat ibadah itu ya. Seperti itu. Nah, ini juga kita bisa apa namanya? Ini kalau dalam istilah para ulama ini adalah tauhid uluhiyah atau ubudiyah ya, tauhid dalam hal ibadah. Ya. Kalau tadi masa pertama itu tauhid rububiyah, sedangkan yang masalah kedua ini adalah tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid rububiyah itu tauhid ya, yaitu mengesahkan Allah dalam sifat-sifat ketuhanannya ya secara umum. Misalnya menciptakan. Nah, itu kan sifat apa namanya? Salah satu sifat atau perbuatan ya, perbuatan dari Tuhan. Ya kan? Rububiyah itu ya, termasuk rububiyah. Begitu juga memberikan rizki. Itu kan salah satu perbuatan yang khusus ya dilakukan oleh Tuhan saja. Ya, seperti itu. Adapun yang tauhid yang kedua ini adalah tauhid dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah. Ya, bukan dalam hal kekuasaan Allah. Ya. Seperti yang tadi, rububiyah. Tapi ini tauhid dalam hal ibadah.
Dan kenapa tauhid itu dibagi? Ya, mungkin ada yang bertanya ya. Bahkan ada yang menghujat ya. Tauhid dibagi menjadi 3, ya. Yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, sama asmaul sifat. Ya, itu seolah-olah kayak kita apa namanya? Seolah-olah kita menyerupakan tauhid itu sebagaimana apa namanya? Sebagaimana trio apa itu yang di agama Kristen itu ya, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ya beda ya. Tauhid itu para ulama membagi tauhid itu menjadi 3 atau secara garis besar itu menjadi 2 ya, tauhid uluhiyah sama tauhid rububiyah saja. Ini sebenarnya untuk memudahkan kita untuk mempelajari tauhid. Ya, untuk pelajari tauhid. Ya. Karena kalau seandainya kita mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya saja, itu tidaklah cukup ya bagi kita untuk masuk ke dalam surganya. Kenapa? Karena pada para orang Quraisy, ya, para orang kafir Quraisy, mereka mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan mereka. Ya, mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan mereka. Akan tetapi, ya, mereka dalam ibadahnya, dalam hal ibadah, mereka mensyirikkan Allah terhadap makhluknya. Nah, inilah syiriknya kaum Quraisy, yaitu syiriknya mereka dalam tauhid ubudiyah atau dalam hal ibadah. Seperti itu ya. Maka dari itu ya, tauhid rububiyah itu dah tidak cukup ya untuk menjadikan seseorang itu sebagai muslim. Ya, wajib untuk tauhid ubudiyah juga. Ya, tauhid uluhiyah dalam hal ibadah itu wajib. Ya. Nah, ketika seseorang telah bertauhid, ya, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, maka dia telah termasuk muslim. Seperti itu ya. Secara logika juga, kalau seseorang mengakui ya bahwasanya yang harus diibadahi itu adalah Allah, ya, maka mereka juga mengakui ya bahwasanya Tuhan mereka itu adalah Allah. Ya, secara logika kayak gitu ya. Kalau mereka beribadah kepada Allah, maka mereka secara langsung atau tidak langsung mengakui bahwasanya Tuhan mereka itu adalah Allah. Kayak gitu. Ya. Makanya yang paling penting itu dalam hal tauhid itu adalah tauhid ubudiyah. Ya, tauhid tentang ibadah. Nah, di sini Allah ya tidak ridho ya kalau dalam hal ibadahnya, dalam hal ibadah Allah disekutukan oleh seseorang ya atau oleh makhluknya gitu ya. Dan juga yang termasuk dalam ini ya, disekutukan Allah dalam hal ini itu contohnya ini ya. Dan termasuk dalam kesyirikan itu ya. Contohnya ketika yang ini ya, yang banyak di masyarakat awam itu, ketika seseorang itu masuk ke dalam wilayah yang bisa disebut angkar, ya, angkar. Nah, mereka mengatakan apa namanya? Ya amit-amit gitu ya, atau numpang lewat mbah gitu ya. Nah, itu termasuk bentuk kesyirikan ya, bentuk kesyirikan ya. Karena mereka berlindung ya, berlindung dari setan, tapi mereka meminta perlindungannya kepada setan juga, ya kan? Mereka meminta perlindungan kepada setan juga ya. Maaf maaf mbah gitu ya. Kadang kan gitu orang-orang kalau lewat ke dalam wilayah angker seperti itu ya. Itu tidak boleh ya. Karena yang apa namanya? Yang dapat membawakan kemaslahatan dan kemudaratan itu hanyalah Allah saja. Ya. Adapun makhluknya tidak dapat membawakan kemudaratan dan kemaslahatan. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah hal kedua ya.
Nah, di sini la malakun muqarrabun, ya. Walaupun mereka mensyirikannya, ya menyekutukannya dengan malaikat yang muqarrabun, yang kedudukannya itu dekat dengan Allah, atau afdalul malaikah, yaitu malaikat yang paling afdal, ya. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh kita mensyirikan Allah dengan malaikat. Ya, meskipun malaikat tersebut adalah malaikat yang paling afdal, ya. Begitu juga dengan nabi. Ya, dengan nabi yang mursal, yang dikirim, ya, tidak boleh. Maka bagaimana jika kita mensyirikannya, ya, dengan seorang yang kita anggap sebagai kiai, itu, maka lebih apa namanya, pelarangannya itu lebih lebih ditekan lagi, karena kiai itu, ya, derajatnya yang nggak ada apa-apanya dibandingkan malaikat dan dibandingkan nabi atau rasul, tidak ada apa-apanya, ya. Di sini Allah menegaskan, ya, bahwasanya kita tidak boleh mensyirikannya kepada dengan malaikat maupun dengan nabinya, apalagi dengan seorang kiai, ya. Dulu pernah, ya, ketika awal-awal COVID itu pernah tersebar, ya, yaitu ada seorang, ya, yang mengatakan sambil membawa foto kiainya, ya. Nah, dia mengatakan, ya, kalau kalian punya foto kiai ini, ya, insya Allah COVID nggak akan datang ke rumah kalian, bencana nggak akan datang ke rumah kalian. Nah, ini adalah sebuah kesyirikan, ya. Ya. Karena seperti yang Anda bilang tadi, ya, bahwasanya mudarat dan maslahat itu adalah urusannya Allah, ya, bukan urusan makhluknya. Ya. Hanya Allah lah yang dapat memberikan mudarat dan memberikan kemaslahatan. Adapun makhluknya tidak dapat memberikan mudarat dan kemaslahatan. Seperti itu. Nah, itu termasuk syirik, ya. Syirik. Kemudian dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, ya. Dan sesungguhnya masjid-masjid, ya, masjid-masjid itu adalah milik Allah, ya. Fala tad'u ma'allahi ahada, ya, maka tidak boleh, ya, di antara kalian berdoa, ya, ma'allahi ahada, ya, bersama dengan Allah seorang pun. Ya, maksudnya berdoa dengan menyekutukan Allah, ya, berdoa dan menyekutukan Allah sebagaimana yang tadi Ana bilang, ya, sebagaimana yang Ana contohkan tadi, yaitu ya Allah, ya Ali, ya Hussein, gitu. Itu tidak boleh, ya, berdoa seperti itu, ya. Ini adalah dalil, ya, tentang tidak bolehnya apa namanya, eh, tidak bolehnya, ya, dalam hal ibadah itu menyekutukan Allah. Ini, ya, dalilnya di sini. Fala tad'u. Nah, doa itu termasuk ibadah, ya. Fala tad'u, maka janganlah kalian beribadah, ya, dengan mensyirikkan Allah. Ini ma Allahi ahada di sini. Ini adalah dalil tentang syirikan. Maka tidak boleh syirik dalam hal ibadah. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah man ata'a ar-rasul wahadallah. Ya, barang siapa yang mentaati Rasul, ya, wahadallah, dan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, la yajuzu lahu muwalah man Allah wa rasulahu walau kana aqraba qarib, ya. Maka tidak boleh, ya, untuk kita mualah, yaitu bersikap loyal, ya, terhadap man hadallahu wa rasulah, terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, ya, orang-orang terdekat dengan kita atau sanak saudara kita. Jika mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh menunjukkan sikap loyalitas, ya.
atau kasih sayang gitu ya. Maksudnya kasih sayang di sini adalah kasih sayang bersumber dari hati. Ya, tidak boleh. Karena kenapa? Karena sebaik apapun ya orang-orang kafir kepada kita, mereka pasti memiliki kebencian di dalam hati mereka terhadap kita. Ya. Walaupun mereka pada zahirnya menampakkan ketulusan gitu ya, kasih sayang, tapi mereka pada dasarnya apa namanya, dalam hati mereka itu memiliki kebencian. Contoh dulu pada di salah satu negara, Anda lupa ya, Bosnia, ya kalau nggak salah Bosnia ya dulu, yang mana mayoritasnya itu adalah orang eh, Anda lupa ya, Bosnia atau yang mana ya, kalau nggak salah ya, lupa Anda. Yang mana pada negara tersebut mayoritasnya itu adalah orang Muslim, ya. Tapi sikap orang Muslim tersebut, ya, jadi sikap mereka terhadap orang-orang kafir itu saling menyayangi, ya, saling menyayangi. Dan juga tampak ya orang-orang kafir tersebut saling menyayangi orang-orang Muslim tersebut. Nah, akan tetapi ketika negara tersebut dijajah, nah ini ya terlihat ya buktinya, dalilnya. Ketika mereka dijajah dan kaum muslimin dibantai, nah orang-orang kafir tersebut malah tidak membela kaum muslimin, ya, malah ikut ya ke dalam barisan musuhnya kaum muslimin, para penjajah ketika itu. Nah inilah ya terlihat sifat sejati mereka. Ya. Padahal mereka dulunya hidup berdampingan, ya saling menyayangi, ya terlihat saling menyayangi antara orang kafir maupun orang muslim. Akan tapi ketika datang penjajah, mereka jadi berbalik 180 derajat. Ya, tidak mau menolong orang muslim. Seperti itu. Ya. Nah, oleh sebab itu ya, Allah tidak boleh kepada kita untuk bersikap loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ya, bersikap loyal maksudnya menyayangi ya dalam hati, lubuk hati. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, kamu atau Muhammad ya di sini, kamu wahai Muhammad, ya engkau wahai Muhammad, tidak akan pernah mendapati suatu kaum yang mana mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan yang mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuaduna man hadallahu wa rasulahu. Mereka yuaduna saling berkasih sayang ya terhadap man hadallahu wa rasulahu, terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi tidak akan pernah ya kamu dapati orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Karena ini juga secara nggak langsung ini juga bertentangan dengan keyakinan kita. Ya, keyakinan kita adalah beriman kepada Allah, ya, dan mentaati kepada Allah. Ya, bahwasanya Allah itu Tuhan satu-satunya, ya Tuhan kita, dan Allah itulah yang harus kita taati, ya kita ibadahi seperti itu. Sedangkan orang-orang kafir, ya mereka menentang bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Nah, ini saja sudah cukup ya untuk agar kita tidak menyayangi mereka, gitu ya. Tidak saling berkasih sayang terhadap mereka.
walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah ayah-ayah kalian, atau abna'ahum, atau anak-anak kalian, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara kalian, atau ashiratakum, atau ashiratahum, atau apa namanya, kerabat-kerabat kalian. Ulaika kataba fi qulubihim imanan wa ayyadun bi ruhim min. Nah, kaum muslimin yang seperti itulah ya, yang mana mereka tidak berkasih sayang terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka kataba fi qulubihim iman. Mereka itulah yang Allah tuliskan di dalam hati-hati mereka, ya. Allah tetapkan atau Allah kokohkan dalam hati-hati mereka itu iman, ya, keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan Allah kokohkan ya dengan keimanan tersebut, kokohkan mereka ya, kuatkan mereka ya, dan Allah kuatkan mereka dengan keimanan tersebut. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya, dan mereka akan dimasukkan ya ke dalam surganya ya, tajri min tahtiha al-anhar, yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya, di bawah surga tersebut. Khalidina fiha, ya mereka akan kekal di sana. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ya Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepadanya. Ulaika hizbullah, ya mereka itu adalah pasukan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ya, ingatlah ya bahwasanya pasukan Allah atau tentara Allah ya, humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, beruntung. Nah, di sini ayat ini menegaskan ya bahwasanya kita tidak boleh berkasih sayang. Ya, kalau kita benar-benar seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita tidak boleh berkasih sayang dalam lubuk hati kita ya terhadap orang-orang kafir. Akan tapi bukan berarti ya kita memusuhi orang-orang kafir. Ya, dalam hal ini tidak berarti kita memusuhi orang-orang kafir ya secara mutlak. Ya. Tidak boleh berhubungan dengan orang kafir secara mutlak. Bukan berarti seperti itu, ya. Dalam hal muamalah ya atau dunia, maka kita tidak mengapa ya bermuamalah dengan orang kafir, ya. Selama hal tersebut dibolehkan dalam syariat. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan menerangkan beberapa masalah ya yang dibolehkan kita untuk berhubungan dengan orang kafir. Yang pertama adalah walaupun kita dengan orang kafir itu ada suatu permusuhan, ya, dalam hal keyakinan, gitu ya, itu udah pasti ya dalam hal keyakinan kita bermusuhan ya dengan orang kafir. Nah, meskipun begitu, kita masih tetap wajib mendakwahkan agama ini kepada mereka, ya, mendakwahkan agama Islam kepada mereka, ya, dengan harapan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Yang pertama itu ya, masih tetap berdakwah kepada mereka, mendakwahkan mereka Islam. Kemudian yang kedua adalah tidak mengapa ya kita misalnya bergenjatan senjata terhadap negara kafir, ya, bergenjatan senjata atau berdamai dengan orang kafir. Kalau kita apa namanya? Atau menjalin hubungan dengan orang kafir, ya, negara-negara kafir. Jika seandainya negara kita lemah, ya, lemah dan tidak dalam kondisi kuat. Contohnya seperti yang sekarang ya, seperti sekarang. Negara-negara Islam ya, atau negara-negara dengan penduduk kaum muslimin yang terbanyak seperti Indonesia, ya ini masih terbilang lemah ya dibanding negara-negara orang-orang kafir. Ya. Oleh sebab itu berdamai itu adalah pilihan yang tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Atau menjalin hubungan itu tidak mengapa ya, pilihan yang tidak mengapa. Kemudian yang ketiga adalah jika mereka berbuat kebaikan ya kepada kaum muslimin, maka kita harus membalas kebaikan mereka tersebut. Ya. Jadi kalau mereka berbuat kebaikan, maka kita harus membalas dengan kebaikan juga. Begitu ya. Kemudian selanjutnya,
adalah kalau kita seandainya ya memiliki orang tua yang non muslim atau kafir ya, maka kita masih tetap harus berbakti kepadanya. Ya, ingat ya, walaupun kita muslim dan orang tua kita kafir, kita harus berbakti kepadanya. Ya, masih tetap harus berbakti kepadanya. Ya. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ya, misalnya contohnya orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan maksiat, gitu ya, maka kita tidak boleh mentaatinya. Gitu ya. Kemudian adalah saling berjual beli antara mereka, antara kita dan mereka. Itu tidak mengapa ya. Dalam hal jual beli tidak mengapa. Kita menjual sesuatu kepada mereka itu tidak mengapa. Ya, misalnya makanan kepada orang kafir itu tidak mengapa. Dan kita membeli makanan dari mereka itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kemudian selanjutnya adalah ini khusus untuk laki-laki ya, yaitu khusus laki-laki tidak mengapa ya untuk menikahi ahlul kitab, menikahi wanita dari golongan ahlul kitab, yaitu ahlul kitab itu siapa? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani. Ya, kita tidak mengapa ya. Baik, ini khusus untuk laki-laki ya, tidak mengapa untuk menikahi wanita dari Yahudi dan Nasrani. Ya. Akan tapi dengan syarat ya, dengan syarat hendaklah mereka wanita-wanita tersebut termasuk wanita-wanita yang menjaga kesucian mereka dan kehormatan mereka. Seperti itu ya. Begitu juga kita tidak mengapa ya untuk memakan sembelihan mereka. Ya, sembelihannya ahlul kitab ya. Ingat ya, ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Adapun selainnya, ya orang kafir selainnya yaitu yang beragama Buddha, Hindu itu tidak boleh kita memakan sembelihan mereka. Seperti itu, ya. Kemudian yang ketujuh adalah kita tidak mengapa ya kalau kita diundang ke walimahan mereka. Kita tidak mengapa untuk menghadiri walimahan mereka tersebut. Tidak mengapa. Ya. Karena ini juga merupakan salah satu perbuatan Nabi Muhammad SAW ya, yang mana beliau diundang oleh seseorang Yahudi ya untuk walimahan dan Nabi Muhammad datang ke walimahan tersebut. Kemudian thaminan al-ihsan ila jiran bil minal kufar, yaitu jika kita memiliki tetangga yang mana tetangga kita itu adalah orang kafir, maka kita masih tetap wajib untuk berbuat baik kepada tetangga tersebut. Ya. Meskipun tetangga kita itu orang kafir, maka kita wajib berbuat baik kepada tetangga tersebut. Tidak menyakiti mereka. Terus yang terakhir adalah tidak menzalimi mereka. Ya, ingat ya, agama Islam itu adalah agama yang adil. Ya. Maka zalim ya terhadap manusia ya, meskipun mereka itu bukan orang Islam ya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Zalim itu terhadap makhluk-makhluknya ya. Seluruh makhluk itu tidak diperbolehkan ya. Meskipun itu orang kafir ataupun hewan gitu, itu tidak dibolehkan ya. Zalim. Nah, itu beberapa hal ya yang diperbolehkan dalam agama Islam ketika berhubungan dengan orang-orang kafir. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, hal min soal? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan kalau gitu beda lebih global kafir harbi dan ardi itu gimana Ustaz? Kalau ya gimana harbi sama? Ya, jenis-jenis kafir itu jadi batasan kita gitu Ustaz. Ya, fair ya. Jadi kafir ahdi sama kafir harbi ya. Sebenarnya ini banyak pembahasannya. Begitu juga hukum-hukumnya ya. Tapi secara nggak langsung gini ya.
Kalau kafir harbi, ya, walaupun mereka ya secara nggak langsung seperti ini ya, muamalah kita terhadap mereka itu seperti ini, ya, kecuali dalam hal perdagangan, ya, kecuali dalam hal perdagangan, ya. Kalau kafir harbi, ya, kafir yang apa namanya, yang diperangi, ya, maksudnya kafir yang mana kita sebagai muslim dan mereka sebagai kafir itu saling berperang, kafir harbi, ya, itu ada pengecualian ya dalam hal berjual beli, yaitu kita tidak boleh menjual senjata kita kepada mereka, gitu ya, itu tidak boleh. Bahkan itu termasuk kehitung sebagai pengkhianatan, ya, pengkhianatan. Ya, kalau kita menjual senjata kita kepada mereka. Adapun hubungan-hubungan yang lain itu masih tetap boleh saja, ya, kafir harbi. Ya, hubungan-hubungan yang tadi Ana jelaskan yang tadi, ya, tetap. Ya. Contohnya itu sebagaimana yang Salahuddin Al-Ayyubi, ya, lakukan ketika beliau berperang dengan pasukan salib, ya. Mereka berperang, tapi mereka juga, mungkin kalau kalian baca ya di salah satu buku itu tentang hubungan Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukan kaum kafir, apa namanya, kaum salib, ya. Ketika mereka sedang tidak dalam peperangan, mereka ya saling bermuamalah seperti biasa, gitu ya. Adapun ketika mereka berperang, ya mereka berperang, memerangi satu sama yang lain, ya. Gitu, ya. Allah a'lam bishawab. Oke, ada lagi yang lain? Jelas tadi? Atau ada yang kurang? Syukran, Ustaz. Oke, ini ada. Pak Ustadz, beda ahli sunnah dengan yang beragama Hindu-Buddha sehingga yang ikhwan tidak bisa beristrikan mereka. Bukan ahli sunnah ya, tapi ahlul kitab. Ya. Ahlul kitab itu mereka yang memiliki kitab. Ya. Kita tahu ya bahwasanya Nasrani, ya, itu memiliki kitab, ya, yaitu Injil. Begitu juga apa namanya, Yahudi itu memiliki kitab, ya, yaitu apa, Zabur, ya, kitab yang turunkan atau suhuf, ya, suhufnya Nabi Musa atau suhufnya Ibrahim, ya. Kalau Yahudi itu banyak ya sebenarnya kita mereka. Nah, bedanya kenapa kita bedakan antara Yahudi Nasrani dengan mereka yang Hindu-Buddha, ya. Karena Yahudi dan Nasrani itu masih menganggap ya bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka. Ya. Dan ajaran mereka itu pada asalnya itu adalah ajaran Allah, ya. Tapi kesini ajaran mereka itu udah disusupi dengan kesesatan-kesesatan gitu ya. Penyimpangan-penyimpangan kayak gitu ya. Tapi mereka masih tetap ya Tuhan mereka itu adalah Allah. Ya, itu bedanya Yahudi dan Nasrani dan Hindu-Buddha. Sedangkan Hindu-Buddha ya mereka tidak mengakui ya bahwasanya Tuhan mereka itu Allah. Ya. Dan mereka Hindu-Buddha itu agama yang dibuat oleh manusia. Bukan agama yang bersumber dari Allah. Ya. Hindu-Buddha itu agama yang dibuat oleh manusia, bukan agama yang bersumber dari Allah. Ya. Sudah jelas di sini ya. Dan mereka juga tidak menyembah Allah ya. Mereka menyembah dewa-dewa mereka. Kayak gitu. Ya. Sehingga dalam hal beristri ya, beristrikan mereka itu kalau ahlul kitab itu mempunyai keringanan. Ya, mempunyai keringanan ya. Tidak mengapa kita memperistri mereka. Tapi kalau Hindu Buddha itu tidak boleh. Karena kenapa nanti mungkin akan berakibat kepada rumah tangga mereka. Ya, terutama anak-anak mereka. Ya. Anak-anak mereka. Kayak gitu ya. Ya, kayak gitu. Ada lagi soal? Ada pertanyaan lagi? Ya. Oke. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya sampai sini dulu. Ya.
Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya. Ada Ustadz. Ya, kenapa? Nasrani itu maksudnya Kristen ya Ustadz ya? Iya, Nasrani itu Kristen, sahih. Oh iya. Berarti orang Islam menikahi wanita Kristen masih dibolehkan Ustadz ya? Iya, benar, masih dibolehkan. Kalau Yahudi sekarang tuh apa Ustadz? Kalau Yahudi Yahudi masih tetap Yahudi. Dan mengapa masih ya? Yahudi agama Yahudi. Oh. Iya. Walaupun mereka, kalau kalian tahu ya, Nasrani itu terpecah menjadi sekitar 70-an sekarang ya, 70-an golongan. Kan mungkin yang terkenal itu kan ada Kristen Protestan sama Kristen Katolik ya. Tapi sebenarnya banyak lagi ya. Iya. Cabang-cabang mereka banyak. Begitu juga Yahudi. Ya, Yahudi banyak ya cabang-cabang mereka. Dan ada juga Yahudi yang mana mereka cabangnya itu mendekati ajarannya Nabi Musa. Karena lupa Yahudi apa namanya. Ya, lupa cabangnya itu. Jadi mereka itu mempelajari kitab-kitabnya Nabi Musa, membuat penelitian tentang kitab-kitabnya Nabi Musa. Mereka berusaha untuk mengamalkan ajaran Nabi Musa saja. Ada Yahudi yang seperti itu. Ya. Tapi ya secara keseluruhan ya, ini dibolehkan menikahi mereka karena mereka masih berkeyakinan bahwasanya Tuhan mereka itu adalah Allah. Gitu. Mandi sayang ya. Iya, dia nggak bakalan. Mandi ya. Itu sayang lu. Oke, ada lagi? Ada soal? Oke, kalau nggak ada lagi, ya kalau gitu kita akhiri dulu sampai sini. Misalnya kalau kalian ada soal ya, misalnya nggak masalah ya, kalau kalian bertanya langsung ke WhatsApp Ana, nggak masalah. Ya, WhatsApp Ana kok ada di grup kok, ya namanya Hanafi. Ya silakan, kalau mau bertanya silakan, nggak masalah. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dulu sampai sini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz. Wa iyyakum khairal jazaa. Wabarakatuh. Jazakallah. Wa iyyakum khairal jazaa.